Halo teman-teman semua, kalau kamu ingin bekerja di industri IT, tapi nggak bisa dalam hal coding atau membuat program, maka ada beberapa job atau pekerjaan yang mungkin cocok dengan kamu. Karena rupanya ada banyak pekerjaan IT yang tidak membutuhkan kemampuan coding secara mendalam, atau bahkan tidak butuh kemampuan coding sama sekali. Oke, yang akan kita bahas kali ini ada 3 cakupan, yaitu jenis pekerjaan itu sendiri, tugas dan tanggung jawabnya, dan lowongan kerja serta estimasi gajinya. Kita langsung cek pekerjaan yang pertama. Pekerjaan pertama yang bisa diambil teman-teman adalah sebagai UI UX designer. Oke, sesuai dengan namanya yaitu designer, pekerjaan ini punya tanggung jawab dalam membuat prototipe suatu aplikasi. Gunanya adalah menunjukkan prototipe tersebut kepada klien secara cepat. Misalnya, klien ingin dibuatkan suatu aplikasi untuk manajemen barang di gudang miliknya. Maka orang UI UX designer biasanya akan melakukan research terlebih dahulu terkait siapa penggunanya, umur berapa penggunanya, latar belakang pendidikan, gunanya untuk apa? Memastikan desain yang dibuat itu sesuai bagi mereka. Dan untuk tools yang digunakan, biasa ada 2 yang cukup populer, yaitu ada Figma dan Adobe XD. Pekerjaan ini sangat cocok juga buat teman-teman yang punya kemampuan visual yang baik, dalam arti selera desain teman-teman dalam membuat aplikasi itu bagus ya. Semua serba rapi, terdokumentasi dengan baik, sehingga dalam proses pengembangannya nanti juga mudah untuk dilakukan. Sebagai nilai tambah juga, teman-teman harus menguasai user research ya. Nah, apa itu user research? Yaitu suatu cara untuk mengenal user atau pengguna aplikasi kita nantinya. Untuk lebih jelasnya, saya ada satu cerita yang menarik yang pernah dialami dosen saya. Yaitu dia pernah membuat aplikasi untuk satpam memastikan anak-anak sekolah itu dijemput oleh orang tuanya dan terintegrasi dengan Palang. Program yang dibuat oleh dosen saya ini sangat canggih, yaitu setiap orang tua nanti diberikan semacam kartu pengenal, nanti bisa di-scan oleh security dan bisa dipakai untuk jemput anaknya. Desainnya juga sangat modern dan sangat bagus gitu ya. Akan tetapi ada masalah. Rupanya aplikasi yang dibuat itu berbahasa Inggris, yang mana security-nya itu kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Nah, ini jadi masalah pertama ini. Masalah berikutnya adalah bagi mereka tampilan yang dibuat itu terlalu kompleks karena terlalu banyak fitur-fitur yang ditawarkan. Fitur-fitur yang disediakan itu terlalu banyak. Akhirnya semua aplikasi tersebut diulang dan hanya tersisa 2 tombol, yaitu izinkan dan tidak. Karena rupanya para security ini sudah hafal dengan wajah orang tua atau wali masing-masing murid ini, sehingga tidak perlu lagi data orang tua lagi untuk jemput anaknya, mereka sudah hafal. Desain yang pertama yang sudah dibuat tadi akhirnya tidak digunakan. Nah, itulah gunanya seorang UI UX designer masuk ke sini untuk memastikan user research-nya berjalan dengan baik. Terkait dengan gaji, ini adalah hasil research saya dalam menemukan rata-rata gaji fresh graduate bagi UI UX designer, yaitu di kisaran 4,4 juta. Kita bisa lihat juga di Jakarta dengan perolehan tertinggi sekitar 6,1 dan paling rendah ada di Yogyakarta sekitar 2,4 ya. Kalau kita juga cek di situs pencarian kerja, ini saya cari di Jobstreet, teman-teman nanti bisa coba cek langsung juga di Jobstreet ya. Di sini ada banyak sekali pekerjaan yang menawarkan UI UX designer. Nah, di sini saya sudah pilihkan ada 2 pekerjaan yang menampilkan gajinya. Yang pertama di sekitar 5-7 juta dan ada di 8-10 juta. Jadi untuk UI UX designer ini juga sangat banyak ya pencarinya. Kalau kita cek yang pertama bahkan baru 5 jam lalu setelah video ini dibuat sudah ada lagi ya. Pekerjaan kedua adalah cyber security. Pekerjaan ini sering didengar secara awam mungkin dengan istilah hacker kali ya. Tapi berbeda dengan hacker ya, karena cyber security ini berperan sebagai orang baik, yaitu orang yang menjaga keamanan aplikasi kita. Tugas dari seorang cyber security ini adalah melakukan pengujian dan mencegah terjadinya serangan cyber atau serangan siber ya. Teman-teman yang tertarik di bidang ini juga diwajibkan untuk pandai dalam menggunakan Linux, karena tools yang digunakan itu biasanya menggunakan Linux ya. Selain itu teman-teman juga bisa menambah value dengan mengambil sertifikasi. Ada banyak sekali sertifikasi di luar sana, baik gratis maupun berbayar. Berbeda dengan UI UX designer ya, yang lebih mengutamakan portofolio, tapi seorang cyber security itu biasanya lebih diutamakan sertifikasinya. Karena sertifikasi tersebut biasanya sudah ada ujian yang menyatakan orang tersebut layak. Lalu
kenapa cyber security ini menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan? Kalau kita cek dari The World Economic Forum's Global Risks Report tahun 2023 itu dinyatakan bahwa cyber security atau kejahatan dunia maya, kejahatan siber itu menempati peringkat ke-8 sebagai ancaman jangka pendek paling besar dalam satu dekade ya, yang berarti ini ancaman ini sangat besar. Kalau ancaman suatu besar artinya orang yang membutuhkan keamanan pun juga semakin tinggi. Kita bisa lihat aja lah, ada berapa banyak sih tindakan hacker yang bisa merugikan suatu perusahaan. Tentu saja secara nalar tidak ada perusahaan yang ingin datanya dicuri. Jadi pekerjaan ini sangat dicari oleh perusahaan kecil, menengah, atau bahkan besar sekalipun. Lowongan kerja yang tersedia juga tidak kalah banyak. Sekitar 1 jam lalu sudah ada yang mencari orang dengan titel senior ya dalam IT engineering dengan mungkin gaji sekitar 16-23 juta di sini ditawarkan. Dan juga dalam 4 jam lalu juga sudah ada yang mencarinya juga dengan gaji 9,5-14. Masih banyak juga orang yang mencarinya ini. Dan memang kenyataannya pekerjaan ini mampu menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup banyak ya. Pekerjaan ketiga adalah Database Administrator atau DBA. Jenis pekerjaan ini cukup unik karena kemampuannya harus kuat dalam database yang dipegang. Pekerjaannya yaitu mengatur, mengelola, dan mengamankan database itu sendiri. Orang-orang ini juga harus pandai dalam SQL, Linux, dan database yang digunakan dalam suatu perusahaan. Jadi misalkan perusahaan kamu menggunakan database Oracle, maka seorang DBA ini akan memegang database tersebut, yaitu Oracle. Mulai dari membuat model, membuat role, dan juga membuat semua yang berhubungan langsung dengan akses ke database itu biasanya melalui seorang database administrator. Maka dari itu, pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang cukup sensitif karena menyangkut data perusahaan itu sendiri. Maka, biasanya pekerjaan ini jarang lompat-lompat ya, karena susah cari orang yang ahli atau sudah paham dengan struktur database yang sudah ada. Apalagi kalau tidak ada dokumentasinya. Akibatnya apa? Kalau kamu mau dipecat, pasti orang-orang DBA ini tidak akan diberitakan terlebih dahulu. Biasanya akan secara diam-diam, semua server, semua database itu akan diganti passwordnya diam-diam, pelan-pelan, satu persatu, dan tiba saatnya nanti kamu akan diberhentikan tanpa kamu ketahui sebelumnya. Karena begitu kredensialnya pekerjaan ini. Takutnya dari sisi perusahaan akan menilai bahwa mungkin saja kamu telah menaruh sesuatu yang dapat merugikan perusahaan. Tapi jangan khawatir karena biasanya perusahaan itu jarang ganti-ganti seorang DBA. Yang pertama alasannya karena adalah kepercayaan terhadap DBA itu sendiri. Otomatis teman-teman harus jadi orang yang bisa dipercaya karena memegang data yang kredensial. Dan yang kedua, itu karena mencari orang ini tidak gampang dan tidak cepat ya. Orang-orang yang paham dengan database serta mampu mempelajari struktur database yang baru dengan cepat itu susah ya carinya. Makanya, orang-orang di BA ini biasanya dibekali dengan sertifikasi dari database masing-masing. Misalkan dari Oracle, maka pasti ada sertifikasi terkait pemahaman Oracle yang bisa bernilai. Untuk gajinya sendiri, biasanya ada di tingkatan junior atau bahkan senior. Kalau di level junior atau fresh graduate itu, kalau kita lihat di sini ada sekitaran 5-7 juta per bulan, dan itu baru diposting 1 hari yang lalu. Sedangkan untuk level senior, itu ada di level 25-35 juta 1 bulan ya. Yang berarti pekerjaan ini cukup prospek yang sangat baik untuk kedepannya. Pekerjaan yang keempat, dan tidak kalah pentingnya, yaitu IT Auditor. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berperan dalam pemeriksaan database, perangkat lunak, dan sistem manajemen. Maksudnya bagaimana? Ketika kita punya perusahaan dan punya aplikasi atau kita punya sistem internal, biasanya para petinggi perusahaan itu akan meminta secara diam-diam kepada IT auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem atau aplikasi yang sudah dibuat. Kenapa dilakukan secara diam-diam? Untuk memastikan tidak ada para pekerja yang mempersiapkan terlebih dahulu. Artinya, misalkan begini, misalkan teman-teman tahu bahwa minggu depan akan dilakukan audit oleh suatu auditor, maka teman-teman pasti mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, hal ini tuh kurang baik ya, karena berarti hal itu cuma dilakukan ketika terjadi auditor. Makanya biasanya tindakan audit ini dilakukan secara diam-diam atau mendadak. Nah, kemampuan dasar yang dibutuhkan yaitu adalah komunikasi, teliti, dan pemahaman tentang infrastruktur IT secara mendalam. Untuk lowongan kerja dan gaji dari IT auditor ini cukup variatif ya.
Dan biasanya jarang memang perusahaan yang memberikan tarif tertentu, karena biasanya sifat pekerjaan ini adalah freelance atau pekerja lepas. Jarang ada yang melakukan secara tetap, supaya biasanya perusahaan itu menghindari ada yang tahu gitu terkait tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengaudit aplikasi atau mengaudit karyawan-karyawannya. Pekerjaan yang kelima yaitu Cloud Engineer. Pekerjaan ini baru-baru hype setelah komputasi awan itu baru muncul, terutama di Indonesia. Kalau dahulu perusahaan harus membuat server secara fisik, secara on-site, dibangun di suatu gedung yang membutuhkan kipas banyak dan itu sangat panas, maka belakangan ini muncul teknologi dengan nama cloud computing, yaitu kita bisa menyewa layanan komputasi kepada para penyedia ini, sehingga kita tidak perlu lagi menyiapkan tempat, kita tidak perlu lagi menyimpan semuanya secara fisik. Enaknya ada cloud ini, itu sangat fleksibel. Misalkan teman-teman ingin membuat server dengan storage-nya 1 terabyte, dan kemudian teman-teman ingin meningkatkannya lagi ke 2 terabyte, maka teman-teman tinggal menambahkannya di aplikasi tersebut. Tidak perlu membeli hard disk atau memberi SSD lagi secara fisik, dan nanti kalau misalnya ingin dikurangi juga tinggal dikurangi. Hal ini berarti bisa memaksimalkan cost secara maksimal. Apa pekerjaannya seorang cloud engineer? Cloud engineer ini adalah orang yang berperan dalam merancang dan mengelola infrastruktur secara cloud. Misalkan kita sudah punya aplikasi atau sudah punya layanan yang berjalan secara on-premise ya. Artinya layanan ini berjalan secara fisik, kita punya servernya secara fisik. Dan bila teman-teman ingin pindah atau melakukan transfer dari layanan fisik ke layanan cloud, maka orang-orang cloud engineer ini yang biasanya melakukan merancang. Mereka akan melakukan perhitungan, estimasi biayanya berapa untuk melakukan perpindahan tersebut. Apakah dengan melakukan perpindahan itu lebih untung atau lebih rugi? Dan kemampuan dasar itu yang harus dikuasai adalah Linux. Beberapa sintaks atau bahkan banyak sekali sintaks yang digunakan dalam penyedia layanan cloud ini menggunakan sintaks-sintaks yang pakai Linux ya. Jadi harus banget nih teman-teman yang mau berkecimpung di dunia cloud engineer harus banget punya pemahaman tentang Linux. Dan yang kedua itu adalah vendor dari cloud itu sendiri. Ada beberapa vendor ya yang terkenal, misalnya ada AWS, ada Alibaba, ada Azure juga. Itu teman-teman harus menguasai pelayanan-layanan mereka ada apa aja. Dan sebagai nilai tambah, teman-teman juga harus menguasai disaster recovery plan. Maksudnya bagaimana? Ketika terjadi suatu bencana, tindakan apa yang teman-teman akan ambil untuk mengamankan server teman-teman secara online tersebut. Untuk loker dan gajinya, akan ada banyak sekali di lowongan-lowongan pekerja, terutama di luar negeri. Kalau di Indonesia memang tidak atau belum sebanyak di luar negeri ya, karena pengguna cloud itu juga belum sebanyak di luar negeri. Tapi yang saya temukan di sini ada banyak sekali dan saya ambil 2 di sini contohnya. Ada yang membutuhkan 4 hari lalu dan juga ada 1 hari lalu. Intinya semua pekerjaan yang dibutuhkan itu pasti punya nilai tersendiri. Teman-teman ketika teman-teman berkecimpung di situ menjadi ahli dalam suatu bidang, pasti teman-teman akan dihargai lebih dan dihargai lebih mahal dari sebelumnya. Begitu saja untuk penjelasan tentang karir-karir IT yang tidak membutuhkan coding. Bila teman-teman suka, silahkan tinggalkan like, comment, dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.